Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang kelima. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Siapakah anak? Anak adalah putra Bapa yang kekal dan tidak diciptakan, yang dengan rela menjadi manusia agar dia dapat mengungkapkan Bapa kepada kita, menjalani kehidupan yang benar demi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, bersyafaat bagi umatnya. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, kita tidak sedang mengatakan bahwa relasinya dengan Bapa sama seperti relasi antara ayah dan anak dalam keluarga manusia. Relasi yang dimulai oleh kelahiran dan di dalam ciptaan. Di dalam iman Kristen, relasi Bapa dan anak bersifat kekal. Anak tidak diciptakan, tidak pernah ada di mana ia belum ada. Ia bukan bagian dari ciptaan, melainkan firman yang kekal. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang satu hakikat dengan Bapa. Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ia menambahkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya adalah hidup kita, dunia ini, bahkan nafas yang kita hirup sekarang, semuanya itu bergantung kepada Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menggetarkan hati ini adalah Sang Firman yang kekal itu menjadi manusia. Ia masuk ke dalam dunia kita yang rapuh. Ia lahir dari seorang perawan, hidup tanpa dosa, berjalan di antara manusia yang berdosa, merasakan lelah, sakit, dan penolakan. Ia bukan hanya tahu apa itu penderitaan, dia mengalaminya. Sebagai satu pribadi dengan dui natur, Kristus yang adalah Allah dan manusia yang sejati, menjalani kehidupan yang sempurna, taat pada kehendak Bapanya, dan puncaknya ia menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan kita. Pribadi yang sama itu juga yang bangkit dari kematian, naik ke surga, dan sekarang duduk sebagai Tuhan yang berdaulat. Ia memerintah bukan sebagai Tuhan yang jauh, melainkan sebagai Tuhan yang mengenal kelemahan manusia dan terus bersyafaat bagi kita. Namun saudara, kita hidup di dunia di mana dunia itu tidak memberikan ruang bagi kelemahan. Dunia berkata, tunjukkan bahwa kamu sanggup. Tanpa sadar, suara itu masuk ke dalam iman kita. Kita takut mengaku lemah. Kita takut kehilangan kendali. Injil mengingatkan kita bahwa pusat hidup ini bukanlah kekuatan kita, melainkan Kristus yang berdaulat dan yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan menyadari akan kebenaran ini, implikasinya sederhana namun dalam bagi kita. Kita dapat belajar menyerahkan kendali kepada Kristus. Bukan berarti kemudian kita menjadi pasif, tetapi kita berhenti berpura-pura untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita tidak lagi harus membuktikan nilai diri kita, sebab Kristus sudah hidup, sudah mati bagi kita, dan bangkit bagi kita. Sehingga nilai kita aman di dalam Dia yang telah menjadi juru selamat bagi kita. Kemudian di tengah kerapuhan dan penderitaan, kita tidak sendirian. Kristus pernah berada di sana, mengalaminya. Dia menyertai kita. Bahkan sekarang Dia bersyafaat bagi kita. Dan akhirnya hidup kita perlahan diarahkan kembali kepada Kristus sebagai pusat. Memang keinginan lama untuk mengontrol segalanya itu tidak langsung hilang. Tetapi
dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sedikit demi sedikit ditundukkan oleh kasih dan anugerahnya. Kristus telah hidup untuk kita, Kristus telah mati untuk kita, Kristus telah bangkit untuk kita, bahkan Kristus telah naik ke surga untuk kita. Karena itu kita tidak lagi harus menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Mari datang padanya, menyerahkan kembali pusat hidup kita kepadanya dan belajar hidup dalam kelegaan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dekat dengan kita. Dan saya mau mengatakan ini bagi kita semua, inilah kabar baik itu. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristuslah Tuhan yang mencipta, Kristuslah yang menebus hidup kita, dan Kristuslah yang menopang seluruh hidup kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak, menyelidiki setiap hati kita. Bagian mana dalam hati kita yang kita tidak mau menyerahkan kendali penuh kepada Kristus, dan kita masih mau mengendalikannya sebagai juru selamat pribadi atas diri kita sendiri. Saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam doa pertobatan, sebab seringkali kita masih menjadikan diri kita Tuhan atas diri kita sendiri, dan kita tidak mau menyerahkan kendali itu secara penuh kepada Kristus. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Ampuni kami, karena seringkali kami berusaha untuk menjadi juru selamat atas diri kami sendiri, Tuhan. Kami tidak mau menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kami kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Kristus telah hidup, mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk kami sebagai juru selamat kami, yang menolong kami, yang menuntun kami. Roh Kudus, jamah hati kami, pimpin kami untuk dapat memberikan kendali penuh hidup kami kepada Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.